Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan tema kita mengenai rumah doa segala bangsa yang ada di Yesaya pasal 56. Dan kita sekarang masih mencoba memahami atau mendefinisikan rumah Tuhan itu apa. Saya mengulangi lagi dengan dalam pengertian dasar ya, kasus daripada mimpi Yakub. Rumah Tuhan itu adalah satu penyatuan sorga dan bumi. Yang kedua, dalam rumah Tuhan ada janji Tuhan. Olehmu dan turunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Yang ketiga, rumah Tuhan itu terdiri dari Yesus sebagai batu penjuru. Dan kita semua batu-batu hidup yang tersusun di atasnya. Nah, sekarang kita mau masuk kepada kasus berikut. Kita ambil kasus Musa ketika kasus anak lembu emas. Ya, itu di kitab Keluaran yang pasal 32. Kita nggak ngambil semua kasus dalam terkait rumah Tuhan tentunya. Kita hanya ngambil kasus-kasus yang cocok nanti kita terapkan kepada pemahaman rumah doa bagi segala bangsa. Nah, kasusnya ini begini, anak lembu emas. Kita tahu Israel keluar di bawah pimpinan Musa. Setelah 3 bulan mereka berjalan ke arah Gunung Sinai. Sebenarnya kalau mau langsung ke tanah perjanjian itu bisa ditempuh sekitar 6 bulan lah. Tapi Tuhan putar dulu sebentar ke Gunung Sinai. Nah, di sanalah setelah berjalan 3 bulan, di sanalah Israel berkemah selama 11 bulan. Ya, di sanalah Musa menerima hukum Taurat, ya, peraturan-peraturan bangunan kemah suci dan sebagainya. Nah, ketika Musa masih di atas gunung, Israel sudah merasa ini Musa terlalu berlambat-lambat. Ini ya, kalau saya baca Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Ya, disinilah peristiwa Harun didesak untuk membangun juga suatu berhala, ya, anak lembu emas, dan mereka menyembahnya di sana. Ya, ketika itu Tuhan suruh Musa turun, ya. Dan Musa turun dengan sebenarnya sudah membawa 2 loh batu, tapi Musa marah dan menghancurkan kedua loh batu itu, hukum itu. Dan kemudian Musa berdiri di luar pintu perkemahan, itu kalau ada di ayat yang ke-26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Dan ternyata hanya suku Lewi yang datang kepada Musa. Dan pada akhirnya suku Lewi kita tahu ditetapkan menjadi imam. Sementara 11 suku yang lain itu tidak menjadi imam, tidak boleh mendekati kemah suci, ya. Tapi yang menariknya di sini bahwa setelah peristiwa penyembahan berhala anak lembu emas, maka Musa membuat kemah itu di luar perkemahan orang Israel. Mari saya baca, ya. Pasal 33 Keluaran ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, garis bawah itu, ya, di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ya. Jadi kemah pertemuan ini berfungsi sebagai rumah Tuhan, tapi dia ada di luar perkemahan umat Israel. Mengapa? Karena pada saat konteks itu, orang Israel sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, kalau kita pikir bahwa orang Israel bertobat, enggak begitu. Karena kitab Stefanus berkhotbah, ya, di Kisah Rasul pasal 7, ini ayat yang ke-42, saya baca bagian bawahnya itu. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah." Jadi selama 40 tahun sejak kasus anak lembu emas itu, ternyata bangsa Israel tidak bertobat. Terus dia menyembah berhala, ada dewa Refan, dewa Molok dan sebagainya, patung-patung mereka buat. Itu sebabnya Musa membuat kemah pertemuan di luar perkemahan, dan siapa yang mau mencari Tuhan, dia keluar dari perkemahan orang Israel, masuk ke dalam
mendekati kemah pertemuan, ya. Ini menarik ya, karena ada satu kebenaran penting bahwa rumah Tuhan itu ada di luar perkemahan bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan, ya. Ini kalau dalam, saya udah bikin tulisan itu dari mulai Kain sebenarnya kasusnya itu sampai masih nanti zaman Rasul Yohanes sampai gereja pemenang itu memang rumah Tuhan itu ada di luar perkemahan. Contohnya lagi nih, di zaman Yesus itu waktu Yesus melayani Yohanes Pembaptis, para rasul itu semuanya melayani di luar ke dunia keagamaan di zamannya itu, ya, karena dunia keagamaan di zamannya sudah jatuh, sudah merosot. Demikian juga dunia kekristenan sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala oleh 3 ajaran palsu, Isabel, Bilam, Nikolaus. Wahyu pasal 2 pasal 3. Nanti kita akan belajar itu, ya. Tapi ini dululah, bahwa rumah Tuhan ada di luar perkemahan, karena di dalam perkemahan umat Tuhan telah terjadi penyembahan berhala, ya. Nah, coba dulu kita kembali lagi dulu kepada teks kita, Yesaya 56. Sudah lihat ya, kita sudah pelajari itu kemarin, bahwa konteks sejarahnya, kondisi Israel ya, setelah dia sedang membangun di bawah pimpinan Zerubabel itu bait suci, kemudian kemudian mereka sudah jatuh ke dalam baik imam-imam juga ya, kawin campur ya, melanggar hari Sabat ya, dan juga tidak memberikan persembahan untuk rumah perbendaharaan rumah Tuhan pada waktu itu ya. Dan kasus-kasus lain di mana mereka melanggar jabatan imam, secara jabatan Maleaki. Itu konteks sejarahnya itulah yang dikatakan di di Yesaya 56 ini. Saya baca ya satu ayat aja mengenai kepemimpinannya ini ya. Perhatikan di sini, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, ayat bawahnya, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Jadi dalam kondisi sedemikianlah Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau kita pelajari kasus Musa tadi, ketika terjadi penyembahan berhala di dalam perkemahan umat Tuhan, maka rumah Tuhan ada, atau kemah pertemuan ada di luar perkemahan orang Israel, bangsa Israel, umat Tuhan. Dan siapa yang mau mencari Tuhan, dia keluar ya dari perkemahan dan menuju kepada kemah pertemuan itu. Ini satu kebenaran yang harus kita coba renungkan baik-baik lah ya. Dari mulai kasus Kain itu sebenarnya ya, Kain dengan Habel ini dua-duanya ini kan orang yang beragama ini ya, memberikan maksudnya kalau Abel beriman, kalau Kain itu dia melakukan ritual ya, keagamaan, memberikan persembahan, tapi dia tidak diterima persembahannya karena pertama dia nggak beriman, kedua emang jahat dia, dan akhirnya dia membunuh itu. Ini dari awal kejadian itu sudah ada garis yang Kain ini menggambarkan orang yang dalam perkemahan, diberkati juga Kain ini, dia bisa bangun kota ya, bangun peradaban manusia. Habel ini orang yang melayani di luar perkemahan ini ya. Dan biasanya, bukan biasanya, memang begitulah kasusnya, yang di dalam perkemahan ini itu menganiaya yang di luar perkemahan ini ya. Kayak Yesus dibunuh bukan oleh Pilatus, bukan oleh tentara Roma. Yesus dibunuh oleh dunia keagamaan di zamannya Yudaisme itu. Hanya Yudaisme itu karena dia nggak boleh membunuh Yesus, nggak punya haknya, dikasih oleh tentara Roma, orang Roma, maka dia harus minta izin sama Pilatus. Jadi kita pegang dulu, kita terima dulu ini ya, kasus ini ya, dari kasus Musa. Kesimpulannya begini, bahwa rumah Tuhan itu ada di luar perkemahan dunia keagamaan umat Tuhan. Begitu ya kita bilang kalimatnya ya. Pendeknya di luar perkemahan itu. Sebab ketika Tuhan berfirman mengenai rumahnya itu, kondisi kepemimpinan, kondisi bangsa umat Tuhan itu sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ini aja dulu, nanti kita sambung lagi berikutnya tentang rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya, amin.